Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 tugas project dakwah agama Islam ingin mempresentasikan tugas project dakwah kami pada Bapak Tetu Mengaku mata kuliah agama Islam kami, Bapak Yoga Anjas dan para peserta sekalian. Di sini saya Indra Putra dengan tim 3 selaku koordinator yang akan membawakan presentasi ini. Di sini merupakan nama anggota kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abni Tito Maulana dengan NIM 123170010. Sebelumnya izin masuk, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ahmad Nurkolis, NIM 123170001 dari program studi teknik mesin. Bisa dilanjut. Di memperkenalkan diri sendiri, nama saya Indra Putra Desa, nanti kita terbuka 1 dari Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Alif Priwanan dari NIM 123170662 dari program studi teknik mesin. Izin masuk. Perkenalkan nama saya Dimas Miardika dengan NIM 123170107 dari program studi teknik mesin. Izin masuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rani Putra dengan NIM 123170013 dari program studi teknik mesin. Izin masuk, izin memperkenalkan diri, nama saya Yazri Rijariansa dengan NIM 1234049 dari program studi Rekayasa Kehutanan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Alif Kurnia dengan NIM 123120015 dari program studi Teknik Geofisika. Selanjutnya, sebelum masuk ke pendahuluan, untuk kontribusi dari anggota-anggota kelompok kami, semuanya itu berkontribusi di dalam pembagian wakaf donasi dan juga berkontribusi dalam pemilihan dan penyerahan. Namun untuk pembuatan proposal kontribusi untuk pembuatan laporan oleh polis dan membuat video di kontribusikan sendiri dan pembuatan PPT dikontribusikan oleh dan dilanjut berdasarkan pendahuluan Secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, da'a yang berarti memanggil atau mengajak. Dalam konteks Islam, dakwah berarti menyeru manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka untuk mengikuti jalan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dakwah diartikan sebagai penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa jenis kata dakwah. Yang pertama itu ada kata dakwah fardiyah yang berarti dapat dilakukan seseorang kepada individu atau banyak orang dalam lingkup atau jumlah yang kecil. Dan pada dakwah amah, dakwah yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau ditunjukkan kepada banyak orang. Dan dakwah bil lisan, dakwah yang dilakukan dalam bentuk lisan. Lalu dakwah bil hal, dakwah yang dilakukan dengan memberi contoh perbuatan yang nyata. Lanjut ke dakwah bitatwin, dakwah yang dilakukan melalui tulisan dengan media seperti kitab, buku, majalah, tulisan, internet, koran, dan lain jenisnya. Dan pada dakwah bil hikmah, dakwah yang disampaikan dengan cara bijaksana tanpa paksaan atau secara sukarela. Ya. Untuk selanjutnya adalah tema dan tujuan kegiatan yang Baiklah, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema dan tujuan kegiatan, yang dimana di sini ada yang pertama yaitu mewadahi umat Islam untuk berinfak.
Tujuan umat Islam untuk berinfak yaitu menyumbangkan Al-Quran di masjid kampus adalah salah satu bentuk ibadah infak yang sangat bermanfaat. Dengan menyumbangkan Al-Quran, umat Islam berkontribusi pada keberlangsungan dakwah, membantu mahasiswa dan jamaah dalam memperdalam ilmu agama serta memperluas akses terhadap kitab suci. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dalam membangun generasi Al-Quran, yang dimana penyediaan Al-Quran di lingkungan masjid kampus membentuk generasi muda yang cinta Al-Quran. Dengan mudahnya akses untuk membaca, mempelajari, dan menghafal, mahasiswa dapat menjadi generasi yang lebih dan yang ketiga, memperkuat rasa persaudaraan umat muslim, yang dimana masjid kampus adalah tempat berkumpulnya berbagai individu dari latar belakang yang beragam. Dengan adanya program penyumbangan Al-Quran, diharapkan terciptanya semangat gotong royong, solidaritas, dan ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Hal ini dapat mempererat hubungan antara jamaah di kampus maupun masyarakat. Di sini terdapat hadis yang dimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, tidaklah seorang memberi manfaat melainkan Allah menambahkan kemuliaan baginya, dan tidakkah seorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Sekian. Untuk selanjutnya adalah manajemen dakwah yang akan dilakukan oleh teman-teman. Baik, dakwah secara umum mengacu pada tindakan menyampaikan khutbah atau wacana keagamaan kepada jamaah atau sekelompok orang. Fungsi manajemen dakwah melibatkan beberapa aspek krusial yang mendukung keberhasilan kegiatan dakwah tersebut, di mana yang pertama itu dakwah dilakukan melalui perencanaan terlebih dahulu. Proses ini mencakup penyusunan strategi dan penetapan tujuan dakwah yang jelas dan terukur. Yang kedua, yaitu pengorganisasian. Pada tahap ini, tugas-tugas dikelompokkan dan sumber daya manusia dialokasikan secara tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, penggerakan. Fungsi ini berkaitan dengan dorongan dan motivasi bagi para pelaksana dakwah agar dapat menjalankan rencana dengan efektif. Yang terakhir ialah pengendalian. Fungsi ini melibatkan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan dakwah. Selanjutnya ada prinsip dakwah itu sendiri, di mana manajemen dakwah adalah suatu pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen dengan ajaran Islam untuk menyebarluaskan syariat secara efektif. 3 prinsip utama dalam manajemen dakwah ialah tauhid. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan Tuhan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dakwah berakar pada keyakinan akan keesaan Allah. Yang kedua ialah syariah. Prinsip ini merujuk pada hukum dan pedoman yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam konteks manajemen dakwah, syariah menjadi acuan yang fundamental dalam merumuskan strategi dan tindakan dakwah. Yang terakhir ialah akhlak. Fokus pada pengembangan akhlak mulia, prinsip ini mengembangkan pentingnya etika dan perilaku yang baik dalam menyampaikan pesan dakwah itu sendiri. Sekian. Oke, yang selanjutnya adalah analisis SWOT yang akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, di sini analisis SWOT ini adalah promosi dilakukan melalui media sosial dalam memiliki jaringan sosial yang lebih luas dalam melakukan proyek dakwah. Kegiatannya dilaksanakan oleh beberapa orang sehingga mempermudah dalam kegiatan yang direncanakan. Kelemahannya itu adalah minimin SDM. Minimin SDM itu dilakukan penggalangan dana. Terus kesulitan dalam membeli Al-Quran, sulit mencari harga yang sesuai ketika melakukan pembelian Al-Quran. Terus peluangnya itu adalah kegiatan ini memberi respon positif dari masyarakat terhadap kegiatan open donasi atau impact guna membantu penyediaan Al-Quran.
Untuk selanjutnya adalah rincian kegiatan. Izin masuk untuk rincian kegiatan. Kegiatan pertama yaitu open donasi dari tanggal 21 sampai 24 Oktober 2024. Pengumpulan donasi dilakukan dengan menggunakan poster di Instagram dan WhatsApp masing-masing anggota kelompok. Nah, sumber donasi berasal dari partisipasi individu yang memiliki kepedulian terhadap Al-Quran. Nah, metode penggalangan dananya itu ada transfer bank untuk menyediakan rekening khusus untuk menerima donasi. Berikutnya ada pembelian Al-Quran. Pembelian Al-Quran memastikan kualitas Al-Quran yang dibeli memiliki kualitas cetak yang baik dan tahan lama. Selanjutnya, memilih ukuran dan desain yang sesuai penggunaan di masjid dan mempermudah untuk dibaca. Kemudian melakukan negosiasi dengan penjual untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, kegiatan kedua itu penyerahan Al-Quran pada tanggal 25 Oktober 2024 dan masjid yang menerima donasi Al-Quran dari kegiatan kami yaitu Masjid At-Tanwir ITERA. Yang pertama itu melakukan kegiatan pengemasan, memastikan Al-Quran dikemas dengan baik untuk mencegah kerusakan selama pengantaran. Selanjutnya ada transportasi menggunakan kendaraan masing-masing dari anggota kelompok. Dan kemudian ada syarat terima, mencatat jumlah Al-Quran yang diserahkan untuk memudah tanda terima dari pihak masjid itu sendiri. Kemudian sosialisasi, memberikan penjelasan mengenai tujuan, program dan harapan pengguna dari donasi tersebut. Selanjutnya, berikut adalah bukti penyerahan Al-Quran kepada penerima dari kegiatan kami yaitu Masjid At-Tanwir ITERA. Selanjutnya adalah bagian anggaran dan rundown kegiatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran dan rundown kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama ada anggaran biaya, di mana kami di sini memberi beberapa merek Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Quran emas atau perak HVSB dengan jumlah yang kami beli itu 9 buah dan harga persatuan itu Rp50.000. Yang kedua ada Al-Quran emas atau perak HVS BSR dengan jumlah yang kami beli itu ada 2 buah dengan harga persatuan Rp57.500. Kemudian ada Al-Quran Al-Mutkin A5, kami membeli 1 buah dengan harga satuan Rp49.000. Kemudian ada Al-Quran Al-Qurra A5, kami membeli 1 buah juga dengan harga satuan Rp42.000. Selanjutnya ada Al-Quran At-Tajwid A5, kami membeli 1 buah dengan harga Rp48.000. Di sini total kami membeli 14 Al-Quran dengan total biaya yang kami keluarkan itu Rp704.000 dan ada sisa di mana Rp46.000 karena total anggaran yang kami punya itu ada Rp750.000. Untuk Rp46.000 yang kami punya itu didonasikan kepada Masjid At-Tanwir ITERA. Kemudian berikut merupakan rundown kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama itu hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 4, yaitu pembuatan poster untuk dibagikan ke media sosial anggota maupun ketua kelompok. Yang kedua itu hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 11 merupakan pembagian poster yang dilakukan oleh anggota maupun ketua kelompok di media sosial masing-masing. Merupakan poster open donasi. Selanjutnya ada di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pada pukul 8.00 WIB, di mana merupakan juga pembagian poster yang dilakukan di media sosial masing-masing anggota kelompok maupun ketua kelompok. Selanjutnya di hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pada pukul 8.00
Juga pembagian poster open donasi melalui media sosial masing-masing anggota kelompok maupun ketua kelompok. Yang keenam ada di hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pukul 8.00, yaitu merupakan pembagian poster yang dilakukan oleh anggota maupun ketua kelompok. Untuk rundown kedua yang telah kami lakukan yaitu pemberian dan penyerahan Al-Quran kepada pihak pengurus masjid atau marbot Masjid At-Tanwir Itera yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 10. Sekian. Untuk selanjutnya ada bagian kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya, proyek dakwah pembagian Al-Quran ke masjid merupakan inisiatif yang sangat bermanfaat untuk memperkuat kegiatan keagamaan dan mendukung pendidikan Islam di dalam lingkup mahasiswa dan masyarakat. Melalui proyek ini, masjid-masjid yang kekurangan fasilitas Al-Quran dapat lebih optimal dalam melaksanakan berbagai kegiatan ibadah, seperti pengajian, hafalan, dan pembelajaran tata cara membaca Al-Quran. Proyek ini juga membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber bacaan utama dalam Islam, sehingga dapat memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran agama. Saran. Untuk saran, 1. Tujuan wakaf sebagai umat agama Islam dalam mengerjakan tugasnya, lembaga harus mengerjakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat Islam agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bisa memberi manfaat pada lingkungan sekitar. Kedua, bagi akuntan, pendidik dalam belajar lainnya, bagi mahasiswa dan pembaca lainnya, buku ini dapat dibaca dan digunakan sehingga mampu memberikan sebuah gambaran tentang akuntansi wakaf, sehingga buku ini dapat digunakan dan diterapkan atau dipraktekkan oleh mahasiswa maupun pelajar lainnya. Sekian. Oke, sekian presentasi tugas proyek dakwah kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, perkataan dan perbuatan dari kami. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah agama Islam kami, Bapak Yoga Anjas, dan para penonton yang sudah menyaksikan presentasi kami ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan link video kegiatan proyek dakwah kami. Silakan menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk wakaf Al-Quran ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.